Selamat pagi para siswa SMA MA kelas 11. Pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang fluida statik. Tentu kita mulai dari part 1. Nanti kalau setelah Anda mengikuti sebagian daripada video pembelajaran ini dan Anda merasa bermanfaat dan belum subscribe, silakan di-subscribe. Juga bagi yang baru datang, silakan kalau mau di-subscribe dan di-share ke teman-teman supaya lebih banyak yang menonton pembelajaran ini sebagai perbandingan ya. Oke, pertama apa itu fluida? Ya, fluida adalah zat yang dapat mengalir, dan zat yang dapat mengalir itu hanya zat cair dan gas. Zat padat tidak ya. Dalam bab ini mungkin Anda kebanyakan akan berhubungan dengan zat cair. Sedangkan gas akan banyak Anda jumpai pada waktu kita belajar teori kinetik gas dan termodinamika yang akan dipelajari sesudah bab fluida. Fluida statik. Jadi fluida itu dibagi dua, ada fluida statik, ada fluida dinamik. Dari kata-katanya udah jelas, statik itu artinya diam, dinamik itu artinya bergerak. Ya. Jadi fluida statik adalah fluida yang dalam keadaan diam. Misalnya kalau kita ambil zat cair air, kita taruh dalam gelas dan kita biarkan agak sedikit lama, maka air di dalam gelas ini bisa kita sebut dengan fluida statik. Dan karena air ini zat cair, maka kita bisa ganti jadi hidrostatik. Jadi hidrostatik itu sama saja dengan fluida statik, cuma di sini lebih khusus tentang zat cair. Kemudian yang akan kita pelajari sesudah ini adalah fluida dinamik, yaitu fluida dalam keadaan mengalir atau bergerak. Misalnya pesawat terbang itu bergerak di udara, ya, di mana udara itu tentu bergerak, ya. Kemudian kita pertama kali akan belajar besaran tekanan hidrostatik. Ya, hidro jadi kebanyakan berurusan dengan air. Sebelumnya kita review dulu pengertian tekanan atau pressure. Ya. Dari SMP kita ya. Jadi tekanan adalah gaya normal tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi luas bidang tersebut. Ya. Jadi kalau kita isi bak ini dengan air, ya. Ini adalah sisi depan, ini sisi samping kanan. Jadi ini sisi depan, ini sisi samping kanan, dan yang bawah ini adalah bidang alas. Tentu air ini akan menekan di bidang alas kan? Ya. Berat air akan menekan di bidang alas ini, F. Ya kan? F. Dan yang diambil arah normalnya ya. Arah normalnya. Jadi misalnya kita buku ini sebagai bidang alas, ya, maka bidang alas maka akan ditekan oleh gaya ini berat ya, berat air ini ya, diwakili oleh spidol ini berat airnya. Ya, ini tegak lurus ini ya. Gaya tegak lurus, ya. Kemudian kalau di sisi depan berarti sisi depan begini kan, airnya di sini kan. Nah, airnya di sini, ya. Airnya akan menekan ke samping sini. Ya, kalau sisi samping begini, ya, airnya akan menekan seperti itu. Di samping kiri, kalau di sisi ini, sisi kanan yang saya gambar. Jadi gayanya seperti itu. Nah, gaya normal dibagi luas bidang, inilah yang disebut dengan tekanan. Ya. Nah, di sini tentu luas air ya. Air yang menekan luasnya segini. Ya. Seperti itu. Jadi tekanan adalah luas dalam arah normal dibagi luas bidang, sehingga satuannya adalah Newton per meter persegi atau Newton kali meter min 2. Nah, Newton meter min 2 ini diberi nama Pascal untuk memberi penghargaan kepada Blaise Pascal, ilmuwan yang menemukan hukum Pascal yang akan kita ceritakan setelah ini. Kemudian satuan lain, ini tentu satuan sistem internasional ya.
Ini adalah satuan SI. Nah, satuan lain yang bukan SI tapi sering kita jumpai adalah atmosfer, disingkat ATM. Nah, 1 ATM itu 76 cm raksa. Jadi tingginya sama dengan 76 cm raksa. Dan kalau dijadikan Pascal adalah 1,01 kali 10 pangkat 5. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Kita lihat contoh soalnya ya. Massa sebuah balok beton berukuran 1,5 meter kali 2 meter kali 4 meter adalah 2.400 kg. Gravitasi 10 ya. Jadi kalau kita gambar kira-kira seperti ini betonnya kan. Ini 1,5 panjang, lebarnya 2 meter, tingginya 4 meter ya, seperti ini betonnya. Masanya 2.400 kilo, dianya 10. Nah, kalau kita taruh beton ini di tanah ya, maka yang akan menekan tanah itu adalah gaya berat ya. Yang akan menekan tanah adalah gaya berat. Jadi kalau ini kita taruh di tanah, beton ini kan punya beratnya saya wakili seperti ini. Maka ini ini misalnya tanah. Maka beton ini akan menekan tanah dengan gaya berat mg. Ini yang menekan ya. Sedangkan Anda sudah tahu tekanan itu gaya ini vertikal ini. Arah normal ya, tegak lurus tuh, tegak lurus. Dibagi luas bidang. Jadi F-nya ini adalah gaya berat. Karena itu kita cari dulu berat beton ya. Berat beton, massa kali gravitasi gitu ya. Jadi sama dengan massanya 2.400, gravitasinya 10. Jadi sama dengan 24.000 Newton. Ya. Nah, kemudian tekanan adalah gaya dibagi luas. Gayanya gaya berat tetap, tidak bisa berubah. Nah, luas ini bisa kita rubah-rubah dengan letak-letak beton ya. Kalau kita lihat beton ini punya 3 bidang kan ya. Misalnya ini 1,5 kali 2. Ya, ini ada 1,5. Kalau seperti ini kan, ini 1,5, ini 2. Ini yang ini. Ya, yang inilah. Ini 2, sorry bukan 4. Ini yang di ini. Yang kedua sisi kanan ini. Samping kanan 2 dan 4. Ya, jadi 2 dan 4. Ya. Ini 2, ini 4. Ya. Kemudian sisi depan. Nah, ini, yang ini. Ya. Sisi depan ini. Ini adalah 1,5, ini 4 ya. 1,5 dan 4. Nah, ini ada 3 bidang. Nah, tentu kalau mau tekanannya maksimum, A-nya harus minimum ya. Ya, jadi F per A-nya harus minimum. Ya, F-nya itu 24.000 berat daripada beton ya. Newton kan. Nah, ini mana yang A-nya kecil? Ya, ini 3, ini 8, ini 6. Jadi tentu ini ya. 3 meter persegi. Maka hasilnya adalah 8.000 Pascal ya toh. Inilah gaya maksimum beton terhadap tanah. Ya. Tekanan maksimum. Pertanyaan B, tekanan minimum. Ya kalau tekanan minimum sebaliknya kan. Karena berat tetap F tidak berubah. Maka A-nya harus maksimum. Ya. Maka tekanannya kan minimum ya. Jadi kalau luas bidang maksimum, tekanannya minimum. Ini kalau dalam kegiatan sehari-hari, kalau Anda diinjak dengan perempuan yang ini, ya diinjak dengan perempuan yang memakai sepatu hak tinggi, luas minimumnya, ya luasnya mencapai minimum. Kecil ya, luas hak itu taruhlah, luas hak sepatu itu paling segede ini. Ya, ini luas hak sepatu. Hanya minimum. Ini 8.000 Pascal ini. Tapi kalau Anda diinjak oleh laki-laki yang lebih berat, tapi kalau dia pakai sepatu hak tinggi, sepatu skate. Sepatu skate itu luasnya kira-kira separuh dari kertas ini.
separuh dari bidang kertas ya, sangat jauh bandingnya dengan ini ya. Nah, itulah A maksimum. Ya, di sini A maksimumnya adalah 8. Ya, ini A maksimum. Ini A minimum. Jadi 24.000 kali luas beton kalau dia berdiri pada luas bidang yang maksimum yaitu 8. Hasilnya adalah 3.000 Pascal. Ya. Jadi inilah tekanan minimum beton pada tanah 3.000 Pascal, tekanan maksimumnya adalah 8.000 Pascal. Setelah kita mengerti tentang tekanan, sekarang kita belajar tekanan hidrostatik. Ya. Apa itu tekanan hidrostatik? Ya, seperti tadi saya bilang, hidro artinya air. Jadi kalau kita berhubungan dengan air, itu disebutnya tekanan hidrostatik. Kalau gas, biasanya disebut tekanan gauge ya. Gauge, tulisannya gauge. Gauge, tekanan gauge itu untuk gas. Jadi tekanan gauge untuk gas, tekanan hidrostatik untuk zat cair. Itu analogi, sama. Apa itu tekanan hidrostatik? Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang hanya disebabkan oleh zat cair. Tentu zat cair dalam keadaan diam ya. Ya, saja, tidak ada yang lain. Jadi tidak ada tekanan atmosfer, udara, tapi hanya zat cair saja. Kalau tekanan gauge adalah tekanan yang hanya dikerjakan oleh gas saja. Tidak termasuk tekanan atmosfer ya, tekanan udara luar. Nah, alat ukur tekanan gas, misalnya tekanan dalam ban mobil kalau Anda isi angin ya, atau nitrogen di pompa bensin atau di tukang ban, itu disebut tekanan gauge ya, tekanan gauge. Hanya tekanan oleh gas saja. Ya. Sekarang kita kalau di buku ini Anda baca, karena hampir semua teori diambil dari buku ini ya. Bukan hanya hampir semua teori. Di sini kita rangkum sehingga Anda lebih mudah belajarnya. Penjelasannya yang terinci ada di buku ini, ya. Nah, Anda baca di halaman 112 buku jilid 2 kelas 11 ini, ya, buku pelajaran fisika Martin, penurunan rumus tekanan hidrostatik. Saya tidak akan menurunkannya. Anda baca saja di buku ini. Akhirnya didapatlah kalau misalnya sebuah wadah, ya, wadah ini terbuka terhadap atmosfer, udara luar, Anda isi zat cair, bisa air, bisa minyak, sehingga di permukaan zat cair bekerja tekanan atmosfer. Nah, maka tekanan hidrostatik bergantung pada kedalaman. Ya, tentu tekanan hidrostatik di sini berbeda dengan di sini. Kalau di sini dia hanya ditekan oleh air setinggi ini, sedalam ini, ya. Kalau di sini dia akan ditekan oleh air sedalam ini. Jadi lebih besar ya. Makin dalam, tekanan air itu makin besar. Tekanan hidrostatiknya makin besar. Jadi tekanan hidrostatik pada kedalaman H di bawah permukaan zat cair. Jadi selalu diukur dari permukaan zat cair ya. Misalnya di sini di titik A, kedalaman H. Itu adalah tekanan hidrostatik di titik A yang berada pada kedalaman H adalah rho GH, ya. Rho GH. Rho GH. Ya. Rho itu adalah massa jenis zat cair, ya. Rho itu adalah massa jenis zat cair. Satuannya kilogram meter min 3. Ya, di SMP Anda udah belajar. Kemudian satuan lain yang sering diberikan adalah gram per sentimeter pangkat 3. Misalnya, massa jenis air 1 gram per sentimeter pangkat 3. Maka kalau dalam perhitungan kita perlu sistem internasional, 1 gram per sentimeter pangkat 3 itu adalah 1000 kilogram per meter pangkat 3. Jadi kalau nanti ada minyak 0,8, maka kalau mau jadikan kilogram meter pangkat 3 ya tinggal 0,8 kali 1000. Jadi 800. Ya seperti ini. Ya ini ambil contohnya. Itu tekanan hidrostatik. Kalau tekanan biasanya hanya ditulis tekanan, itu maksudnya tekanan mutlak ya. Mutlaknya sering nggak ditulis. Ya. Tekanan mutlak adalah tekanan total pada suatu kedalaman. Jadi misalnya berapa tekanan mutlak di titik A atau berapa tekanan di titik A. Maka dia akan sama dengan tekanan udara luar karena permukaan air ini sudah ditekan oleh udara luar ya, ditekan oleh P0. Ya, kalau tidak ada keterangan biasanya P0 diambil 1 atmosfer. Kecuali kalau diketahui ya. Atau kalau dalam sentimeter Hg kalau tidak ada keterangan P0 diambil 76 cm Hg. Tapi kalau di soal dia sebut 75 ya 75. Nah,
ditambah tekanan air setinggi ini. Ya, jadi tekanan udara luar penol ditambah tekanan hidrostatik di titik A. Jadi kalau kita hitung, ini penol, P hidrostatik di titik A adalah rho GH. Jadi tekanan mutlak pada kedalaman H di bawah permukaan cair adalah tekanan udara luar ditambah rho GH. Ini. Nah. Ya. Nah, kita buat soal ya seperti ini. Soal yang kedua tentang tekanan hidrostatik dan tekanan mutlak. Misal bak air, ya bak air. Berukuran 1 meter, maksudnya ini 1 meter kan biasanya. Ini 1 meter maksudnya gitu kan ya. Berukuran 1 meter, panjang, lebar 1,5 meter, tingginya 3 meter. Itu baknya ya. Tapi hanya diisi air setinggi 2 meter. Baik. Jadi nggak penuh ya. Airnya hanya yang dikasih biru ini. Hanya setinggi 2 meter. Ya, seperti gambar. Nah, pertanyaannya, tentukan gaya hidrostatik. Jadi gaya hidrostatik ya. Tentu Anda tahu gaya hidrostatik itu ini kan rumusnya. Tekanan hidrostatik kali luas yang ditekan. Ya toh? Luas yang ditekan. Yang mengandung air tentu saja. Kalau tidak ada airnya ya bukan hidrostatik. Ini kan hidrostatik. Jadi tentu luasnya juga luas yang ada hidrostatiknya. Oke. Di sisi alas. Ya, di sisi alas itu ABCD ya. Jadi sisi alas ABCD. Jadi kalau di sisi alas itu ABCD, jadi Anda harus hitung luas ABCD. Anda hitung dulu berapa luas ABCD kan gitu. Ya, jadi berapa ini luas ABCD? Ya, tentu panjang kali ini ya, yang ini. 1 kali 1,5. 1,5 meter persegi. Nah, begini. Ya. Nah, tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik di, ini kan di alas ya. Ini di ABCD ya, di alasnya ya. Berapa? Ya, anggap aja kan airnya, kedalaman air hanya 2 meter. Jadi tekanan hidrostatik ya itu adalah rho GH ya, seperti itu. Kalau kita memasukkan rho-nya rho air ya. Rho air itu kalau tidak ada keterangan 1000 kg per meter pangkat 3. Gravitasi kalau tidak ada keterangan 10 meter persegi. Nah, begini. Jadi Anda hitung dulu tekanan hidrostatiknya. Karena ini kita ditanyakan hidrostatik, tentu di sini maksudnya diambil yang paling dalam toh. Jadi di titik ini. Kalau sisi depan di titik ini, ya toh. Kalau di sisi samping di titik ini. Di sini juga sama. Jadi rho GH sama ya. Jadi kita hitung dulu. Rho-nya 1000. Ini gravitasi 10. Ketinggiannya hanya 2 meter ya. Jadi 20.000. Ini tentu Pascal karena sistemnya udah internasional ya. Ini kilogram meter pangkat 3 meter per sekon kuadrat meter. Jadi udah dapat 20.000 Pascal ya. Jadi sudah nggak usah saya hitung. Ini sudah dapat 20.000 Pascal. Maka tekanan hidrostatiknya, gaya hidrostatiknya ini, tekanan hidrostatik kali A. Tekanan hidrostatiknya ini 20.000 Pascal. Nah, luas bidang ABCD alas adalah ini 1,5 meter persegi. Maka balik lagi Newton kan ini. Ya, Pascal kali meter kuadrat adalah Newton. 20 kali 1,5 30. Jadi 30.000 Pascal. Nah, begini ya. Ya. Kemudian sekarang kita hitung pada sisi, ini sisi alas ya sudah. Sekarang kita hitung pada sisi samping ya. Sisi samping. Samping itu bisa kiri, bisa kanan. Kita ambil yang kanan aja yang ada gambarnya ya. Jadi sisi samping kanan itu adalah BC, BCR Q ya. BCR Q ya. Kita hitung dulu luas BCR Q. Sisi samping ya. Luas ini. Ya, ini 1,5, ini 2. Ya, tingginya 2 kan. Jadi 1,5 kali 2.
Jadi 3 meter persegi. Maka gaya hidrostatisnya ya adalah tekanan hidrostatik kali luas kan. Tekanan hidrostatiknya tadi sudah kita hitung, kadang disuruh hitung di sisi paling bawah kan, 20.000 Pascal. Ya, sudah saya nggak usah tulis satuannya ya. Kalau sudah sistem internasional pasti Newton, 3. Jadi hasilnya ini adalah 60.000 Newton ya, seperti ini. Sisi samping. Kemudian yang C, sisi depan ya. Sisi depan. Ya, sisi depan yang ini. Ya, AB QP. AB QP. Maka luas dari AB QP ya itu persegi panjang, panjangnya 1, lebarnya 2, ya kan? 1 kali 2, 2 meter persegi. Maka tekanan hidrostatik P hidrostatik kali A, ya. P hidrostatiknya tadi sudah 20.000 kali 2. Jadi hasilnya adalah 40.000 Newton. Nah, inilah cara menghitung gaya hidrostatik. Ya, hanya disebabkan oleh air saja ya. Namanya juga hidrostatik. Nah, sekarang seperti tadi, bagaimana kalau tekanan gas? Hanya saya ulang ya. Jadi dalam bab teori kinetik gas dan bab termodinamika, tekanan gas yang dimaksud adalah tekanan mutlak. Jadi ya, nanti kalau Anda belajar di teori kinetik gas, tekanan yang dimaksud tekanan mutlak ya, bukan tekanan gauge. Nah, tekanan mutlak gas ya sama dengan tekanan mutlak zat cair, sama dengan tekanan atmosfer. Kalau zat cair tambah tekanan hidrostatik, kalau gas tambah tekanan gauge. Ya. Jadi misalnya Anda ngisi ban, tekanannya 30, misalnya aja. Tekanannya 30 alat ukurnya. Nah, itu artinya P gauge 30. Maka tekanan mutlak gas dalam ban Anda adalah 30 ditambah tekanan udara luar. Taruhlah 1. Jadi tekanan mutlaknya 31. Itu namanya 31 ya, seperti itu. Jadi nanti Anda akan ada hukum Boyle. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, P di sini itu adalah tekanan mutlak. Ya. Demikian juga kalau Anda belajar persamaan gas ideal nanti. PV sama dengan nRT. Oke, itu nanti aja. Sekarang kita lanjut ke soal yang agak lebih susah. Diambil dari SBMPTN 1997. Sudah lama. Tapi menurut saya soalnya cukup untuk pemahaman konsep, cukup bagus. Jadi saya sajikan di sini ya. Ini juga diambil dari buku penuntun belajar. Tapi yang kelas 11 ya, yang ini. Yang kelas 11. Yang berisi banyak soal. Ya, lebih dari 1000. Ya, tapi kelas 11 belum terbit ya. Oke. Untuk menentukan massa jenis gas zat cair, jadi sambil nulis yang diketahui ya. Saya salin sambil menulis yang diketahui. Untuk menentukan massa jenis zat cair, dirangkai alat seperti gambar. Ini ada zat cairnya. Ketinggiannya 1 meter. Di sini kelihatannya ada pengisap, kayak Anda punya pompa ban yang lama itu, yang ditekan sama Anda. Terus di sini ada pegas yang ditahan. Pengisap P dapat bergerak bebas. Jadi pengisap P ini dapat bergerak bebas. Dengan luas penampang 1 cm². Jadi saya lihat di sini ya. Ini massa jenis zat cair ditanya. Jadi pertanyaannya itu justru massa jenis zat cair berapa. Ya. Ini ada pengisap. Luas penampangnya 1 cm persegi. Nah, kita tentu inginnya meter persegi. Ini 10⁻⁴. Ya. Jika konstanta pegas 100 Newton per meter, nah ini konstanta pegas ini K. K ini 100 Newton per meter, udah sistem internasional ya. Oke. Maka massa jenis zat cair berapa? Jadi kalau Anda lihat di gambar ini, pegasnya itu tadinya ada di sini. Tadinya. Waktu masih kosong. Begitu diisi air, maka setinggi ini ya. Maka pengisapnya terdorong. Kenapa pengisapnya terdorong? Karena Anda sudah tahu, ya di sini anggap aja ini sebetulnya kecil ya. Di sini misalnya ini kita ambil ini titik A. Anda sudah tahu di titik A ini adalah ada tekanan hidrostatik kan? Ya. Anda sudah tahu
akan ada tekanan hidrostatik di titik A ini. Plus tekanan udara luar. Ya. Di sini ada penol kan? Gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini tekanan di A. Ya. Akibatnya akan ada gaya yang menekan ini kan? Gayanya akan menekan ini. Sini. Nah. Seret ada gaya. Ya. Tentu gaya ini akan sama dengan tekanan di A, tekanan mutlak di A kali luas yang ditekan ya, yang ditekannya ini. Nah, kali luas pengisap kan? Ya kan? Seperti itu. Maka pegasnya akan ditekan sehingga tambah pendek. Tapi begitu dia menekan pegas akan kasih tegangan balik ya. Pegas kan sifatnya gitu. Kalau dia ditekan ke kanan, dia akan memberi gaya dorong dengan arah berlawanan pada pengisap. Ini gaya pegas. Nah, makin besar K, makin besar gaya pegas. Karena gaya pegas itu rumusnya K kali delta X. Jadi pertama sini geser. Makin besar delta X, gaya pegasnya makin besar. Suatu waktu di sini seimbang. Ya, seimbang. Tapi ingat, selain pegas di sini juga ada tekanan udara luar karena ini berhubungan dengan udara luar. Di sini juga ada penol. Ya, ada penol juga. Ya, ada penol juga gitu. Jadi di sini akan seimbang dengan gaya pegas ya toh. Ditambah gaya penol kali A. Karena kan gaya harus tekanan kali luas. Nah, jadi kalau kita masukkan di sini PA adalah P hidrostatik ya. Ditambah P0 tekanan udara luar kali A pengisap. Ini akan sama dengan F pegas K delta X ya. F pegas itu K delta X ditambah P0 kali A. Maka P0 kali A ini bisa hilang. Ya. Jadi kalau kita kalikan ini PH kali A ditambah ya kan PH kali A ditambah P0 kali A akan sama dengan K delta X ditambah P0 kali A. Ya. Maka P0 kali A-nya bisa hilang, ya. Nah, jadi P0 gaya yang dihasilkan oleh tekanan udara luar ini sama dengan gaya yang dihasilkan oleh tekanan udara luar dari sini. Sehingga saling menghilangkan. Sehingga kita hanya dapat PH kali A sama dengan K kali delta X. Ya, seperti itu. Nah, sekarang PH itu apa? P hidrostatik. P hidrostatik itu kan rho, massa jenis, tentu di sini isinya apa? Zat cair. Massa jenis zat cair, rho nggak diketahui kan? Rho G H. Hanya ini toh. 1 meter ya. Akan sama dengan K. K-nya diketahui itu. Delta X diketahui juga nih. 0,4 cm. Kita jadikan meter 0,4 kali 10 min 2. Ya kan? Atau 4 kali 10 min 3. Diketahui juga. Ya. Maka dengan demikian kita bisa ngitung massa jenis zat cair. Ya. Massa jenis zat cair akan sama dengan K kali delta X per G kali H. Nah, sudah selesai. Ya. Terus sebetulnya 10-10 pangkat ini nggak perlu. Kenapa? Jawaban kita kan, nah, tapi nggak apa-apa saya masukkan aja. Nanti tinggal milih. K-nya berapa? 100. Delta X-nya 4 kali 10 min 3. Per G-nya berapa G? 10. H 1. Jadi sama dengan ini kita coret 10. Ya, jadi kelihatan angkanya hanya 4 ya. Kelihatan angkanya hanya 4. Jadi pasti jawabannya A. Karena angkanya kelihatan hanya 4 ya. Jadi jawabannya pasti A. Jadi perhatikan lagi, waktu seimbang, maka tekanan di sini adalah tekanan hidrostatik air ditambah P0 dikali luas pengisap.
tekanan oleh sebelah kanan ini yang mengimbangi tekanan air dan adalah gaya pegas K kali delta X tambah tekanan oleh udara luar juga. Ya, tekanan udara luar P0 kali A. Ya. Jadi gaya itu selalu tekanan kali luas. Nah, P0 kali A ini bisa hilang. Karena di sebelah kiri ada P0 kali A, di sebelah kanan juga ada P0 kali A. Hilang. Sehingga tinggal tekanan hidrostatis kali luas pengisap sama dengan K kali delta X. A itu diketahui. Kemudian tekanan hidrostatis itu apa? Rho GH. Nah, di sini muncullah rho. Maka bisa dihitung ya. Jadi pada part 1 ini kita hanya bicara tentang tekanan hidrostatik ya. Tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik itu akan melahirkan gaya hidrostatik. Gaya hidrostatik adalah tekanan hidrostatik kali luas yang ditekan. Luas yang ditekan oleh air ya. Luas yang ditekan oleh air. Kemudian perhatikan tekanan pada suatu kedalaman itu selain tekanan hidrostatik ada juga tekanan udara luar P0. Jadi tekanan mutlak adalah P0 ditambah rho GH. Nah, di dalam soal terakhir dikombinasikan antara gaya yang dihasilkan oleh hidro dan gaya pegas. Sementara tekanan udara luar saling menghilangkan. Ya. Gaya hidrostatis adalah rho GH kali A ya. Kali A. Oh ya, ini masih ada A di sini ya. Sorry, ini masih ada A tuh. Kan salah kan, ini masih ada A. Jadi ini masih ada A. A-nya berapa? 10-4. Jadi tetap aja betul ya. Karena tidak ada angka ya. Jadi sorry, ini ada A di sini. Kan ini gaya hidrostatis kan rho GH kali A. Ya. Tapi A-nya 10-4. Jadi tetap aja angkanya 4. Jadi jawabannya masih tetap 400. Jadi walaupun saya salah, kurang A ya. Jadi tetap hasilnya adalah 400. Demikian part 1. Kita akan masuk nanti di part 2 dengan hukum pokok hidrostatika. Kemudian kalau bisa kita lanjutkan ke hukum Pascal ya. Jadi part 2 nanti hukum pokok hidrostatika dan hukum Pascal. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu kembali di part 2. Jika Anda merasa video ini ada manfaatnya, silakan di subscribe dan di share ke teman-teman lain. Yang sudah subscribe cukup di like. Saya Martin Kanginan. Tetap semangat belajar mandiri di rumah.